Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Shalom, sahabat Kabar Baik Indonesia. Jumpa dengan saya, Pendeta Dono Waluyo. Senang saat ini saya bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kali ini saya akan menyampaikan satu hal yang biasa kita dengar, yang biasa kita sesuatu yang biasa kita baca, yang barangkali kita ucapkan. Apa itu? Yaitu disertai Tuhan. Atau Tuhan menyertai kita, yang biasanya kita memanggilnya sebagai Immanuel. Sahabat Kabar Baik Indonesia yang saya kasihi, mengacu dalam Bilangan pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan 13. Di sana kita mendapati satu cerita bagaimana bangsa Israel itu memulai perjalanan atas perintah Musa yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Semua orang tahu, sahabat Kabar Baik Indonesia juga tahu bahwa orang Israel melakukan perjalanan dari Mesir sampai tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Sekalipun dalam perjalanan mereka mengalami berbagai-bagai persoalan, berbagai-bagai pengalaman, baik yang menyenangkan Tuhan maupun yang tidak menyukakan Tuhan, tetapi ada satu hal yang tidak dapat dipungkiri, yaitu Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan. Mereka disertai Tuhan sejak keluar dari tanah Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Alkitab mengatakan ketika berjalan di siang hari ada tiang awan, dan ketika berjalan dalam malam hari ada tiang api. Sahabat Kabar Baik Indonesia yang saya kasihi, kunci sukses dari perjalanan bangsa Israel, satu, karena ada penyertaan Tuhan, atau Tuhan menyertai umatnya dalam perjalanan. Penyertaan Tuhan itu dinyatakan dalam kehadirannya. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Tuhan menyertai kita. Dalam Lukas pasal 1 ayat 37 di sana dikatakan sebagai Immanuel. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sahabat Kabar Baik Indonesia yang diberkati Tuhan. Kalau kita bicara tentang penyertaan Tuhan, Alkitab mengemukakan fakta-fakta yang sangat luar biasa untuk kita pahami. Ketika Tuhan menyertai, maka laut bisa terbelah. Ketika Tuhan menyertai, maka tembok Yeriko itu hancur hanya dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Ketika Tuhan menyertai, maka Gideon bisa mengalahkan 3.000 tentara hanya dengan 300 tentara. Ini luar biasa. Dan kita bisa lihat fakta berikut, bahwa ketika Tuhan menyertai, Daniel mampu ada dalam gua singa dan tidak pernah tersentuh oleh singa itu sendiri. Sahabat Kabar Baik Indonesia yang kekasih, ketika kita tahu bagaimana Tuhan menyertai kita
dan penyertaan Tuhan itu, Tuhan Yesus menjanjikan sampai akhir zaman. Kita harus mempunyai sebuah keyakinan bahwa Tuhan tetap menyertai sahabat Kabar Baik Indonesia, dan Tuhan juga menyertai saya. Nah, sekarang ketika kita menyadari tentang penyertaan Tuhan itu, saya cuma mengingatkan ada 5 hal yang mungkin menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Jangan hanya kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, tetapi kita tidak memiliki respon. Saya ingin kemukakan ada 5 hal yang bisa kita katakanlah sebagai suatu hal yang wajib kita lakukan. Apa itu? Yang pertama, mengucap syukur. Tuhan menyertai kita. Kita harus bersyukur. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam hal apa? Ada 4 aspek minimal yang bisa kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Yang pertama, karena kita merasakan karunia penyertaan Tuhan. Merasakan karunia disertai oleh Tuhan. Ini pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Memangnya kita ini siapa kok disertai Tuhan? Memangnya kita ini apa kok sampai Tuhan yang Maha Agung itu, Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan yang mulia itu mau menyertai kita? Oleh sebab itu, penyertaan Tuhan ini harus kita syukuri sebagai karunia-Nya. Aspek yang kedua adalah kita juga harus bersyukur kepada Tuhan tentang apa yang ada pada kita. Kita memiliki apa sekarang? Mungkin sahabat Kabar Baik Indonesia memiliki tubuh yang sehat, mempunyai jiwa yang sehat, harta, kedudukan, dan itu karena Tuhan. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6, akuilah segala sesuatu itu hanya karena Tuhan. Apa yang ada pada kita saat ini karena Tuhan. Sahabat Kabar Baik Indonesia yang kekasih, aspek yang berikut yang bisa kita syukuri adalah mempertanggungjawabkan dengan benar tentang pemberian Tuhan. Seringkali kita bersyukur, tetapi tidak disertai dengan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Salah satu contoh yang sederhana, ketika kita diberkati Tuhan, Tuhan sesungguhnya ingin berkat-berkat yang ada pada kita itu kita pertanggungjawabkan. Untuk apa berkat itu? Untuk apa kita diberkati itu? Pasti Tuhan mempunyai tujuan. Yang tahu tentang hal ini hanyalah diri sahabat Kabar Baik Indonesia sendiri dengan Tuhan. Nah, aspek berikut yang perlu kita syukuri adalah bagaimana kita bisa memisahkan yang terbaik bagi Tuhan, bukan menyisakan. Ketika engkau diberkati, ketika kita semua diberkati, ada sesuatu yang perlu kita sisihkan, yang perlu kita khususkan bagi Tuhan, bukan pemberian Tuhan itu karena sesuatu yang sisa dari kita. Sahabat Kabar Baik Indonesia yang kekasih, jadi pertama adalah kita bersyukur. Yang berikut apa? Yang berikut adalah karena Tuhan menyertai kita, maka kita berkewajiban untuk menguduskan Tuhan di dalam hidup kita, dalam doa dan firman. Firman Tuhan mengatakan, kuduskanlah Kristus dalam kamu. Kristus seringkali kita cemarkan dengan perkataan kita, dengan perilaku kita. Tetapi hari ini kita disadarkan Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu kita berkewajiban
untuk menguduskan Kristus. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Yaitu mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Roma pasal 12 ayat 1. Kita memberi persembahan diri dalam kondisi yang hidup, bukan pada waktu meninggal. Artinya apa? Kehidupan kita ini kita persembahkan. Kita beri kehormatan untuk Tuhan melalui hidup kita, sehingga Tuhan terhormat dalam hidup kita. Ada banyak orang yang begitu melecehkan Tuhannya orang Kristen karena perilaku kita sendiri. Ini perlu disayangkan. Orang-orang yang model seperti ini, saya yakin dia adalah orang yang tidak pernah menyadari tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Yang keempat, apa yang perlu kita lakukan ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Adalah menjadikan diri kita ini sebagai alat dalam tangan Tuhan. Roma pasal 6 dijelaskan di situ supaya diri kita ini dipersembahkan kepada Tuhan. Anggota-anggota tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Sebagai alatnya. Tuhan butuh kita. Tuhan butuh menjangkau orang lain melalui kita. Itu bukan berarti kita merasa hebat, tidak. Tetapi kewajiban kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, mengutip Pengkhotbah pasal terakhir, ayat yang terakhir, pasal 12 ayat yang ke-13. Apa yang menjadi respon kita terhadap pemahaman kita, pengetahuan kita bahwa Tuhan menyertai kita? Yang terakhir atau yang kelima adalah takut akan Tuhan. Kesimpulan pengkhotbah, hanya takut akan Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ini tidak seperti ketika kita takut terhadap hantu. Tidak. Mungkin kita bisa lari. Kita takut kepada Tuhan bukan berarti kita harus lari kepada Tuhan. Yang dimaksud takut akan Tuhan adalah mengasihi Tuhan, mentaati firman-Nya, dan melakukan apa yang Dia kehendaki bagi kita. Itu adalah takut akan Tuhan. Sahabat Kabar Baik Indonesia yang terkasih, saat ini kita sudah tahu dan kita yakin Tuhan menyertai kita semua. Untuk itu, mari kita responi penyertaan Tuhan dengan 5 hal itu tadi. Yang pertama, mengucap syukur, menguduskan Kristus, mempersembahkan diri, menjadikan diri kita sebagai alat Tuhan, dan yang terakhir adalah takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Tak takut, nyatakan